Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepri Nasution. Saya dari Fakultas Dakwah dan Humaniora dari Prodi KPI. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah ujian tengah semester atau UTS, yaitu tugas mata kuliah pengembangan masyarakat Islam yang diampu oleh dosen Pak Edwin MPSI dengan judul Pendekatan Normatif Manajemen Pengembangan Masyarakat. Baiklah, di sini setidaknya ada 3 pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua, manajemen menurut kajian hadis. Dan yang ketiga adalah pengembangan masyarakat Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pembahasannya tentang manajemen. Apa sebenarnya pengertian dari manajemen? Pengertian dari manajemen berarti adalah seni melaksanakan atau mengatur. Pengertian ini diambil dari dasar kata manajemen dari bahasa Perancis. Menurut Eiji Ogawa, manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian, serta pengendalian dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan menetapkan sasaran yang disempurnakan sesuai dengan kondisi. Setelah kita memahami manajemen, pengertian dari manajemen, ada beberapa poin penting lainnya yang harus kita pahami, yaitu fungsi dari manajemen. Karena manajemen merupakan sebuah seni untuk mencapai tujuan, sudah dapat dipastikan di dalamnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh target tertentu. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari manajemen, yaitu yang pertama adalah planning. Planning atau perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan. Manajemen dibutuhkan untuk menyusun rencana dan strategi ketika akan memulai sebuah kegiatan atau usaha. Dan yang kedua adalah pengorganisasian. Sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya membagi-bagi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Fungsi manajemen ini diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan dibutuhkan setelah tugas dibagi-bagi pada individu atau kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengarahan dibutuhkan agar tujuan bisa dicapai dengan baik dan meminimalkan resiko terhambatnya sebuah rencana. Dan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan fungsi manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah pemahaman pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang ataupun pihak. Ada beberapa macam definisi kepemimpinan, tetapi secara umum semuanya merujuk pada tindakan untuk mempengaruhi seseorang atau sebuah kelompok. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Yang pertama adalah teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu untuk mampu menyukseskan kepemimpinan. Dan yang kedua adalah teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Dan yang ketiga adalah teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut ataupun bawahan. Hamdani Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan. Fungsi yang pertama adalah fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan. Dan yang kedua adalah fungsi konsultatif. Beberapa fungsi berbeda dengan fungsi instruktif. Fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para peserta sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam sebuah proyek. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi yaitu pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang yang
memang sesuai dengan tugas tersebut. Dan yang kelima adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dan yang selanjutnya adalah manajemen menurut kajian hadis. Manajemen menurut kajian hadis, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu mau menyembelihnya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatang tersebut. Kata ihsan, makna melakukan sesuatu yang baik secara maksimal dan optimal. Bahkan dalam hadis itu pada penyembelihan binatang harus dilakukan dengan cara yang baik dan hati-hati, dan dikaitkan dengan agama, yaitu harus disertai dengan penyebutan lafaz Allah sebelum menyembelih. Jika tidak menyebutkan, maka penyembelihan tidak sah. Ini menunjukkan bahwa dalam segala sesuatu tidak boleh gegabah dan melakukan seenak hati. Dengan binatang pun maupun dengan musuh sekalipun, umat Islam tetap dianjurkan untuk berperilaku baik dan penuh etika, apalagi terhadap sesama muslim. Jika dikaitkan dengan manajemen secara umum, maka hadis tersebut menganjurkan pada umat Islam agar mengerjakan sesuatu dengan baik dan selalu ada peningkatan nilai dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Perbuatan yang baik dilandaskan dengan niat atau perencanaan yang baik, tata cara pelaksanaan sesuai syariat, dan dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tidak asal-asalan, sehingga yang asal-asalan itulah tidak bermanfaat. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori yang baik. Adapun langkah-langkah menerapkan manajemen syariah yang berkualitas adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, dilakukan secara terus-menerus dan tidak asal-asalan. Dilakukan secara bersama-sama dan mau belajar dari kegagalan diri dan keberhasilan orang lain. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat adalah proses yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks Islam, pengembangan masyarakat bukan hanya sekedar peningkatan dalam segi material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat Islam tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pengembangan masyarakat Islam memiliki konsep yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan sosial yang terkadang dalam ajaran Islam. Beberapa konsep utama pengembangan masyarakat dalam Islam yaitu antaranya adalah tauhid, keadilan, kesejahteraan, musyawarah, dan tanggung jawab. Sedangkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat Islam adalah yaitu yang pertama adalah pendidikan berbasis Islam, ekonomi berkeadilan, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan dan perdamaian. Meskipun pengembangan masyarakat Islam memiliki dasar yang kokoh, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu diantaranya adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan dan ketimpangan sosial masih banyak menjadi masalah besar di banyak negara muslim. Hal ini menghambat proses pengembangan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan yang kedua adalah kurangnya pemahaman agama dan mendalam. Tidak semua anggota masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, terutamanya dalam hal pengembangan masyarakat. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan praktik yang tidak sesuai dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menghalangi upaya pembangunan yang adil dan merata. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparan dalam pengelolaan sumber daya.
Pengembangan masyarakat Islam adalah sebuah usaha yang memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umat, dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berbasis pada nilai-nilai kebaikan. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan bijaksana, dan strategi yang harus diimplementasikan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu masyarakat Islam yang baik dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.